Hai Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Krisan? Iya, aku fokusnya sampai sana dong. Kita kedatangan tamu yang Setiap hari Rabu kita ketemu ya. ditarik dulu ke sini ya. Ditarik dulu ke sini. Ada Romo Romo Iwan. Iwan. Selamat Oke, datang selamat. Romo. Selamat sore, sampai ketemu Sobat Komsos, ketemu lagi. Ini sekarang di Bisik lagi. Jangan bosan-bosan gitu ya. Kita mau ngobrolin apa? Iya nih, karena 2 hari lagi kita bakal memasuki Rabu Abu nih ya, mau ya. 2 hari lagi. Iya, Iya. 2 hari lagi kita memasuki Rabu oke. Abu gitu. Karena kita- Gini-gini. Tanggal 14 Februari ya. 14 Februari. Nah ini makanya kita bakal ngobrol seputaran yang namanya puasa dan ya seputaran puasa dan juga Rabu Abu gitu. Sebenarnya ini kan sudah pernah ada di Bisik ya Mo ya. Iya, betul. Cuman waktu itu kita berdua ya. Berdua. Sekarang kita Bertiga. bertiga nih. Mungkin ada pertanyaan lebih baru. Oh, banyak. banyak. Dan ini juga kata banyak, maksudnya gini, banyak ternyata yang masih mempertanyakan tentang puasa. Padahal bukan sering sih, padahal kita juga sudah pernah kupas gitu ya. Tapi ternyata masih ada yang mempertanyakan soal itu. Jadi harus gitu. dibahas. Iya dong, tidak bosan-bosannya ya kita membahas. Kupas tuntas. Kupas lagi. Betul. Nah sebenarnya Rabu Abu yang kita rayakan nih setiap tahunnya, maknanya tuh apa sih Mo? Ya, Sobat Komsos, sebelum bicara tentang makna Rabu Abu, saya ingin mengingatkan karena pada tanggal 14 Februari pas Rabu Abu adalah pemilu. Oh iya. Nah ini kita harus bijak saat yang baik menunjukkan bahwa kita 100% Katolik dan 100% Indonesia. Jadi saatnya bahwa kita dengan bijak mengatur waktu agar jangan memilih yang satu dan meninggalkan yang lain. Tetapi bagaimana dua-duanya dijalankan dengan baik. Keuskupan Bandung tentu tergantung para pastor paroki, diserahkan kepada para pastor paroki untuk menambahkan perayaan Ekaristi yang harusnya di Rabu Abu di hari Kamis atau Selasa. Itu diserahkan para pastor paroki. Tetapi tetap ada misa pagi dan misa sore untuk Rabu Abu. Maka tolong ambil waktu itu. Saya kira kita ke TPS tidak pagi-pagi, juga tidak sore sudah selesai dengan TPS, maka tolong mengatur waktu dengan baik agar Rabu Abu tetap jalan. Dan yang kedua, ikut pemilu juga. Jadi untuk yang sudah mendapatkan hak pilih, menggunakan hak pilihnya untuk hari itu. Itu catatan yang penting, yang sesuatu yang spesial di Rabu Abu tahun ini ya. Gitu. Pas Valentine lagi. Oh Pas iya. Valentine juga ya. Jadi bisa ke TPS bawa coklat. Aduh. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan makna Rabu Abu. Rabu Abu adalah awal puasa dan pantang. Tetapi poinnya bukan puasa dan pantang, tetapi menjadi awal masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Jadi tujuannya adalah soal pertobatan. Jadi kita lihat dulu tujuannya gitu ya. Masa Prapaskah diadakan untuk pertobatan. Memberi kesempatan bagi kita selama 40 hari, katakanlah ini sebuah retret agung untuk melihat diri. Melihat diri dan menyadari diri, kemudian dari situ kita tahu bahwa ada banyak hal yang membuat saya lewat gitu. Sebagai orang beriman kan kita berjalan mengikuti Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, gitu kan ya. Lalu sekarang kita diajak untuk melihat diri, benar enggak? Saya selama ini sudah berjalan di jalan Tuhan atau belum? Nah, yang kedua, melihat sejauh mana saya bergulat di situ dan bagaimana saya menjalani, apakah ada belok kanan atau belok kiri atau bisa juga diam gitu kan. Kalau kita berjalan bisa diam.
tidak berkembang misalnya. Di sana kita diajak melihat itu. Itu makna dari masa Prapaskah. Dan Rabu Abu menjadi awal dari seluruh rangkaian pertobatan ini. Awal dalam arti waktunya ya. Disebut Rabu Abu karena pada saat itu kita mulai ditandai dengan abu. Ditandai dengan abu. Ditandai dengan abu punya makna apa? Maknanya makna pertobatan, siap bertobat. Misalnya kita lihat di Yunus. Ketika Yunus mewartakan di Niniwe, raja di Niniwe lalu memutuskan untuk, yuk sekarang kita bertobat semuanya. Kita melakukan puasa sebagai bentuk pertobatan dan memperbarui diri. Rajanya meninggalkan kemewahannya, meninggalkan itu dan duduk di atas abu, menunjukkan sebagai tanda pertobatan. Yang kedua, abu juga dimaknai bahwa kita ingat kitab Kejadian bahwa manusia diciptakan dari debu dan akan kembali menjadi debu. Maka ketika kita ditandai dengan abu, kita mau diingatkan, kamu itu dari debu loh, dan diciptakan dari debu dan akan kembali menjadi debu. Lalu apa yang sudah kamu buat? Nah, ini makna dari Rabu Abu. Jadi di sana kita mulai di awal seluruh rangkaian usaha merefleksikan diri untuk pertobatan, kita diingatkan kembali. Sebetulnya kita itu bukan siapa-siapa. Kalau kita sekarang ini merasa luar biasa, kita bukan siapa-siapa. Diingatkan kembali. Diingatkan kembali. Nah, lalu, kembali. Dan tujuanmu kan, kalau sekarang kamu tujuanmu mengejar sebuah kekuasaan, mengejar sebuah kecantikan ya dengan macam-macam hal, akhirnya kamu akan menjadi debu kok, bukan siapa-siapa. Yang penting justru bahwa kamu mencari keselamatan gitu. Hidup ini kan sebuah peziarahan menuju keselamatan. Kita hidup bukan untuk mati, tetapi hidup untuk hidup gitu. Kirain tadi mau nyanyi loh, hidup ini adalah ya, kesempatan. Betul ya. Maka selama masih ada kesempatan, ya yuk kita lakukan gitu pertobatan ini. Ini yang kedua. Nah, sekarang puasa dan pantang. Puasa dan pantang bukan tujuan. Oh, bukan ya? Bukan tujuan. Kirain itu destinasinya gitu. Bukan, tujuannya pertobatan. Puasa dan pantang adalah sarana. Sarana agar saya bisa menjalani hari-hari ini dengan baik. Kalau saya berpuasa, maka saya berjuang untuk melawan diri sendiri gitu. Melawan hawa nafsu kita. Gitu. Contoh ya sederhana. Kalau pagi kita nggak makan pagi, orang udah biasa nggak makan pagi gitu. Ada yang biasa. Biasa nggak makan pagi, biasa aja. Tapi begitu saya mengatakan saya mau berpuasa, lapar terus. Makan pagi menjadi sesuatu gitu. Mendadak pengen makan. Iya loh. Kenapa ya? Iya, jadi seperti itu kan. Lalu di sana kan lalu kita berhadapan dengan diri sendiri. Bagaimana saya menguasai diri gitu. Kirain cuma saya doang mau yang begitu, enggak ya? Saya juga mengalami. Saya kira banyak orang yang mengalami itu gitu. Lalu tantangannya di sana muncul banyak hal godaan. Godaannya kan bukan hanya soal makan, tapi lalu berpikir, lalu muncul dalam rasionalisasi. Sebetulnya kalau nggak makan pagi nggak sehat loh. Nanti kalau gimana? Kalau nanti saya lemes di kantor bagaimana? Yang itu kan muncul banyak hal gitu kan. Oke, berarti gini, untuk pantang dan puasa ini ada aturannya khusus nggak? Buat kita umat Katolik tahu gitu. Umat Katolik sebetulnya kalau mau aturan hanya disebut berpuasa pada Rabu Abu dan Jumat Suci. Oh, puasanya? Hanya 2 kali sebetulnya. Hanya Rabu Abu dan Jumat Agung. Jumat Agung sebetulnya kalau mau disebut puasa gitu ya. Oke. Tetapi kan sebetulnya kita jangan berpikir soal aturan gitu. Tetapi karena ini sarana,
mana yang membantu saya untuk sungguh-sungguh sampai pada pertobatan tadi, itu jauh lebih penting gitu kan. Maka kalau itu menjadi sesuatu yang lebih penting, ini ada sarana yang baik dengan berpuasa dan berpantang gitu. Nah, kalau saya berpuasa tadi, gereja juga tidak memberi aturan jelas gitu kan. Hanya mengatakan makan kenyang satu kali. Berhenti sebelum kenyang. Lalu orang diplesetkan makan kenyang sekali. Makan kenyang sekali. Tapi Oke, ngerti. Makan kenyang sekali. Iya. Jadi makan kenyang satu kali maksudnya apa? Supaya yang lain saya bisa merasakan bahwa lapar gitu. Masih bisa ingat sama rasa lapar itu. Dan ketika lapar itu godaannya banyak iya. gitu. Yang malas lah, kalau saya berpuasa lalu saya tidur ya nggak ada gunanya. Karena justru disitulah saya bergulat, gitu ya. Puasanya itu kan bukan hanya puasa makan doang kan, Mo? Oh ya, tentu saja kan? Maksudnya gitu. Maksudnya puasa makan adalah sarana agar saya berani untuk mengendalikan diri. Lalu yang kedua berpantang. Nah, pantang itu adalah mengurangi atau meniadakan hal-hal yang menyenangkan bagi saya. Berarti secara pribadi saya beda, Maya juga beda juga, Pastor juga beda juga pantangannya. Pantangannya beda. Kalau orang itu biasa merokok, lalu dia pantang rokok, itu pergulatannya luar biasa di sana. Ada pemati ragaan gitu ya. Yang selama ini saya merasa bukan memuja tapi menyediakan banyak hal untuk tubuh saya gitu, atau memanjakan tubuh saya. Lalu sekarang saya mau belajar, yuk sekarang harus ada pemati ragaan untuk apa? Agar saya bisa sungguh-sungguh memasuki sebuah pertobatan ini. Direm gitu, jadi keinginan. Iya, kalau saya biasa marah, yuk sekarang ngerem dulu sebentar gitu. Kalau anak-anak misalnya suka main game gitu, yuk direm gitu. Kalau sekarang saya main game 1 jam, oh iya sekarang setengah jam gitu. Kalau sekarang saya main HP 1 jam, sekarang setengah jam gitu, dan macam-macam hal. Artinya puasa dan pantang adalah sarana agar aku juga mengenali diriku sendiri. Tapi ini menarik sekali yang tadi Romo bilang kepada anak-anak lah ya. Tadi misalnya main handphone 1 jam jadi setengah jam dan lain sebagainya. Nah, kalau konkretnya ini untuk mengajarkan atau mengingatkan kepada anak-anak kita bahwa yuk kita sudah mulai belajar untuk berpantang dan puasa gitu. Agar anak-anak merasa tidak terbebani dan menjelaskan kepada mereka bahwa kita memasuki masa prapaskah. Itu kan tidak semudah kepada orang dewasa ya, Mo, ya? Iya, betul. Jadi caranya bagaimana nih saya sebaiknya? Sebaiknya orang tua juga membicarakan, yuk sekarang kita memasuki masa prapaskah. Kita tadi sudah ditandai dengan abu. Nah, sekarang kita mulai masa prapaskah. Kita diajak pantang dan puasa. Kalau anak kecil masih pantang gitu ya. Berpantang apa? Adik mau pantang apa? Pantang jajan. Oke. Pantang jajan gimana? Adik mau pantang gimana? Tiap Jumat saya nggak jajan. Oke. Tetapi tidak Jumat jajan lalu uang yang ditabung untuk jajan hari Sabtu. Bukan gitu ya. Maka gitu ya. pada saat yang sama juga ada pada saat yang sama sebetulnya ada aksi puasa pembangunan. Aksi puasa ini adalah tadi ketika saya berpantang, saya berpuasa, lalu saya juga membangun sikap belas kasih. Sikap belas kasih dengan cara apa? Menyisihkan apa yang saya pantangkan dan saya puasakan ini untuk saudara kita yang membutuhkan lewat gereja. Berarti adek hari Jumat nggak jajan, uangnya disisihkan. Dicancelengkan. Ada kan di sekolah atau di mana ada cancelengkan gitu. Bukan lalu ini adik untuk jajan, ini untuk canceling gitu. Bukan begitu. Jadi ada orang tua yang bersikap begitu, tidak seperti itu, tetapi justru ini disisihkan untuk ini gitu. Jadi diajak untuk berbelas kasih. Jadi membangun semangat belas kasih. Di dalam masa pertobatan apa yang mau dikembangkan? Semangat cinta. Cinta kepada Allah yang diwujudkan juga kepada sesama kita. Jadi saat yang baik untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan-hubungan yang tidak baik.
Sebetulnya kan kalau pertobatan itu kan saya kembali kepada Allah gitu kan. Berdosa itu kan memunggungi Allah, menjauh dari Allah. Dan ini saatnya saya kembali mendekat kepada Allah. Ingat pembicaraan ini dipakai cireng ya. Memunggungi Allah. Memunggungi iya Allah kan? gitu. Jadi dosa itu karena saya memunggungi Allah gitu. Nah, saya mau mengembalikan itu gitu. Tapi hubungan yang sudah rusak gitu, kadang-kadang kalau misalnya dari kita pribadi, satu orang ingin memperbaiki nih, mau gitu, yuk kita memperbaiki hubungan gitu kan ya. Entah itu dengan Allah kita memperbaikinya, atau juga dengan misalnya anggota keluarga atau siapapun yang ingin hubungan kita tuh jadi baik gitu. Tapi yang seberangnya misalnya nggak mau atau tidak menyadari, itu kan agak sulit ya sebenarnya. Ya. Pertama, pertobatan itu niat pribadi. Kehendak pribadi dan sebuah keputusan pribadi untuk dijalankan pribadi. Itu yang pertama-tama disadari. Maka tidak lalu membuat syarat. Oh, oke. Iya kan? Jangan membuat syarat sebuah kondisi tertentu gitu. Misalnya dulu ibu itu selalu mengatakan ini. Ingat ya, ibu mau pantang marah, maka kalian jangan bikin acara yang buat ibu marah. Nah, loh sekarang yang berpantang siapa? Ibu saya atau kita semua gitu. Jadi ini kan bersyarat. Jadi niat pribadi menjadi penting. Jadi jelas dulu bahwa ini niat pribadi. Kalau niat pribadi saya ingin memperbaiki hubungan, maka harus sampai pada keputusan. Ya, saya mau dan saya menjalankan itu. Pasti sulit gitu. Misalnya sudah nggak lama nggak ada hubungan, lalu saya telepon gitu, nggak diangkat, ya sudah. Tetapi saya mencoba, mungkin WA, saya minta maaf kalau sini gitu, nggak direspon, nggak apa-apa. Tetapi dari pihak saya sudah memperbaiki hubungan itu gitu. Kalau selama ini saya masih benci, ya udah, kalau dia begitu saya juga begitu. Jadi saya juga punya kebencian dong. Tetapi saya mau melepaskan kebencian itu dan membuka diri untuk itu, lalu saya menjadi lebih damai. Di pihak sana tidak damai, itu urusan mereka. Oke. Tetapi itu yang pertama. Tetapi jangan juga lupa bahwa Tuhan juga berkarya di dalam soal-soal yang seperti ini. Jangan mengabaikan bahwa Tuhan juga memberi rahmat juga. Siapa tahu bahwa justru dengan kita memulai, sebetulnya dia juga menunggu kita memulai. Ketika kita memulai, dan dia juga, oh ya gitu, mungkin ketika kita berulang kali, oh ya tulus, yuk, ya udah ketemu gitu. Berarti Tuhan juga bertindak atas orang itu gitu. Oh iya, Tuhan tetap berkarya gitu kan. Saya punya pengalaman dengan sebuah keluarga, karena anaknya itu menikah nggak disetujui gitu kan. Anaknya pergi, diusir, lalu saya bilang, menyapa aja, nggak ditanggapin, ya sudah. Tapi kamu menyapa gitu. Pada titik tertentu kemudian orang tua mengatakan, kalau kamu mau bicara datang, jangan hanya lewat telepon gitu. Nah, anak ini kan juga jiper juga ya. Ini nanti ada apa gitu. Datang saja gitu. Datang mengakui bahwa kamu salah. Untuk datang mengakui salah juga tidak mudah. Iya sih. Karena orang seorang saya mengatakan, ini keputusan saya, hidup saya, kenapa saya harus gitu. Egonya yang main di situ berarti gitu. Ya. Dan saya juga kadang-kadang mengatakan orang tua nggak setuju, berapa lama sih orang tua hidup gitu ya. Jadi kadang-kadang anak akan lebih panjang. Tapi kan kamu datanglah. Datang, kalau orang minta maaf ya sudah datang. Bahwa kamu nanti di sana ditolak, minimal kamu sudah datang, ada niat baik untuk itu. Gitu. Nah ini kan ya nggak mudah. Gitu. Tetapi terjadi bahwa dia datang, bapak masih marah-marah, dia mengakui oke, saya salah, tetapi saya melukai, tetapi saya bahagia dengan pilihan saya, ya akhirnya berdamai. Tuhan tetap berkarya. Nah ini bisa dibilang momen Rabu Abu ini tuh, ya at least misalnya tahun ini ya, yang akan kita jalani gitu ya, itu tuh menjadi sebuah momen yang mungkin ada yang harus kita perbaiki, tapi kita ragu-ragu, ini momennya gitu ya Mo ya. Jadi momennya bukan Rabu Abu. Rabu Abu awalnya. Seluruh masa prapaskah ini yang menjadi momennya. Momennya. Jadi 40 hari gitu ya. 40 hari untuk menata diri.
Jadi membangun disposisi batin yang baik gitu ya. Ini agak gimana gitu rasanya ya. Ya nggak mudah gitu ya, tetap tidak mudah, tetapi minimal saya diingatkan ada waktu di mana saya sungguh-sungguh secara khusus selama 40 hari saya mencoba melihat diri saya dan mencoba memperbaiki diri gitu. Terus kalau yang berpantang, kenapa harus pantang daging? Ya ini harus dicek dulu. Dicek dalam arti diluruskan. Tidak ada yang mengharuskan pantang daging. Oh, nggak ada? Nggak ada. Oh, Itu contoh. oke. Sekarang kalau saya tidak pernah makan daging, Emang vegetarian? bukan vegetarian. Memang kondisi ekonomi saya tidak memungkinkan saya makan daging. Tiap hari makan tempe dan tahu. Lalu untuk apa saya pantang daging? Oh, jadi itu hanya percontohan. Contoh pantang daging, pantang ini itu contoh sesuatu yang menyenangkan gitu. Yang saya gemari. Ya daging. Ya misalnya kalau kamu makan daging, kalau orang yang nggak mampu hanya makan tempe tahu tiap hari, Pantang tempe tahu. Jadi apa dong? jadi ini kan Kebayang. jadi harus dilihat dari kacamata itu. Contoh ya, waktu saya frater, zaman dulu ketika saya frater itu kalau makan siang itu selalu ada sup. Ya sup sebelum makan ya, sup apapun gitu. Lalu memutuskan bahwa kalau selama masa puasa tidak ada sup, gak berasa apa-apa. Biasa Karena aja. selama ini juga saya makan nggak pakai sup duluan, ya ngapain gitu. Jadi tetap makan biasa. Betul bahwa nilainya cukup besar untuk bikin sup lalu disumbangkan, tetapi sebetulnya nggak berasa apa-apa. Nggak ngaruh gitu. Jadi sesuatu yang membuat saya merasakan maaf bahasa kasarnya, tubuh saya tersakiti gitu. Misalnya setiap hari saya minum kopi 2 kali gitu. Saya nggak minum kopi selama 40 hari. Ini berat. Karena berasa gitu. Saya nggak minum kopi tapi tiap hari makan permen kopi kok. Ini sama saja gitu. Bukan mencari komplimennya atau penggantinya, tetapi mencari yang sungguh-sungguh bahwa saya tidak melakukan itu. Tapi ya puasanya kita ya gitu kan Katolik beda sama puasanya saudara kita yang Muslim kan ya Mo ya? Maksudnya nggak ada sahur, terus nggak ada buka gitu? Oh enggak, jadi masing-masing bisa menentukan cara berpuasanya. Kalau gereja yang mengatakan makan kenyang sekali itu bukan berarti saya nggak boleh sarapan. Ya sarapan, tetapi sebetulnya lebih sulit ketika kita sarapan lalu kita membatasi diri. Saya sarapan hanya 2 sendok. Diputuskan gitu ya. Iya. Nanti makan siang saya secukupnya. Makan malam 2 sendok. Ketika makan 2 sendok, kadang-kadang lebih baik nggak makan daripada makan 2 sendok gitu ya. Ngotorin gigi doang. Berarti saat kita puasa ini kita boleh kan tadi makan kenyang 1 kali. Berarti boleh tetap sarapan itu? Tetap. Saya ini masih berpikir bahwa makan kenyang 1 kali berarti ya udah saya pilih deh mau makan pagi atau makan siang atau makan malam gitu, makan kenyangnya. Makan kenyangnya gitu, tapi nggak makan yang lain. Jadi cuma 1 kali sehari makan. Enggak ya Mo ya? Bukan itu maksudnya. Salah Krista. Salah ya Mo. Jadi sebetulnya ini kan contoh ya. Tapi setiap orang punya saya mau berpuasa seperti saudara-saudara saya Muslim. Boleh. Jadi yang penting adalah bahwa saya dengan puasa itu merasakan bahwa saya, maaf bukan jahat, tapi maksudnya semacam ada sesuatu yang dalam diri saya tersakiti yang membuat saya, saya mengolah diri gitu loh. Jadi ada penahanan diri gitu, penguasaan diri, itu saya kira itu yang lebih penting ya. Jadi bukan berarti bahwa sama sekali itu. Dan sebetulnya kan lalu puasa tiap Jumat saja atau Rabu Jumat atau setiap seluruh hati, sebetulnya poinnya yang ini kan sarana. Bagaimana saya mengambil sarana-sarana ini sejauh membantu saya. Gitu. Niat dan tujuan dari puasanya jangan apa? Sampai ini harus, ini orang tua, sebentar. Kalau orang tua harus makan saja gitu. Tetapi orang tua punya cara sendiri, dianjurkan punya cara sendiri agar dia juga merasakan bahwa ada pematiragaan. Ada
pengingkaran diri gitu ya. Artinya supaya saya yang selama ini memanjakan tubuh saya, sekarang saya tidak lagi memanjakan gitu maksudnya. Saat pantang dan puasa ada doa-doa yang harus didaraskan atau apa gitu? Enggak. Oh enggak. Tidak ada keharusan, tetapi baik kalau kita memberi waktu untuk refleksi, lebih menggiatkan devosi. Kalau selama ini saya nggak pernah berdevosi, sekarang berdevosi. Kalau sekarang saya nggak pernah berdoa dalam keluarga, sekarang membangun doa dalam keluarga. Jadi lebih membangun sesuatu yang membuat suasana ini sungguh-sungguh suasana di mana saya memang ada niat untuk bertobat gitu. Yang nggak pernah baca Alkitab, mulai baca Alkitab. Nah, betul ya. Tiap Rabu jam 8 malam. Minimal tiap Rabu jam 8. Mbak Kicireng. Promo lagi program gitu. Artinya jadi yang harus jadi kembali saya mengatakan bahwa masa prapaskah adalah saat di mana kita menata diri. Ya, menata diri, mengembalikan pada disposisi diri yang benar, lalu melihat diri lagi gitu ya. Bagaimana hidup saya, menata diri. Misalnya suami istri, saatnya untuk kita berdialog gitu. Mungkin bisa juga bertanya pada istrinya, apakah dengan sikap saya selama ini saya sebetulnya menyakiti kamu gitu. Oh tentu tidak. Nah, itu kan lalu bisa dialog, ada discernment bersama. Yang selama ini tidak ada pembicaraan, sekarang pembicaraan, memberi waktu, macam-macam hal yang bisa dilakukan. Pokoknya memperbaiki apa yang rusak ya, apa yang kurang. Ya, artinya yang kurang. Menata diri itu artinya sesuatu yang seharusnya pada tempatnya tidak ada, kembalikan pada tempatnya. Gitu. Kalau di komputer di defrag ulang. Jadi tidak harus rusak kan. Kalau merasa baik-baik, justru kadang-kadang kita merasa baik-baik, justru merasa yuk kembali ke dalam gitu. Kadang-kadang yang menjadi soal adalah kita ini lebih banyak dengan merasionalisasi segala sesuatu. Oh nggak apa-apa, saya baik-baik saja gitu. Padahal sebetulnya kan penolakan untuk masuk ke dalam diri itu yang menjadi soal. Tapi kalau misalnya kita memperbaiki tapi tidak berpantang dan berpuasa, boleh nggak? Tentu pertanyaannya bukan soal boleh nggak boleh, tentu saja ya. Karena ini kan sarana. Kalau sarana ini membantu saya, tetap baik gitu, diambil gitu ya. Nah, karena pada saat yang sama kan saya katakan ada aksi puasa pembangunan, kita diajak untuk mengembangkan compassion dengan orang lain yang menderita, dengan kita mengurangi sesuatu apa yang ada yang kita belanjakan untuk saudara kita yang berkekurangan gitu. Saya kira pantang ini sarana bukan tujuan, tetapi pematiragaan tetap penting. Kalau enggak, tidak ada pengingat bagi kita bahwa sekarang ini masa prapaskah gitu. Oh saya memperbaiki diri aja, udah nggak usah pantang puasa. Tentu bisa saja, tapi hati-hati. Jangan ini menjadi rasionalisasi karena saya tidak mau melakukan puasa dan pantang gitu. Nanti memperbaiki diri juga tidak terjadi, pantang puasa juga tidak terjadi gitu. Pemahaman kan. Bikin sendiri berarti itu. Kadang-kadang kita membuat rasionalisasi. Saya pokoknya hidup baik aja lah. Ya hidup baik yang macam apa? Misalnya saya akan memperbaiki seluruh hidup saya. Omong kosong lah gitu ya. Maaf kasar gitu. Tapi pilih salah satu. Ketika kita merefleksikan ini satu hal ini yang sering saya jatuh di sini. Ya sudah sekarang saya memperbaiki diri gitu, misalnya. Apa yang menjadi kelemahan kita yang kita sering jatuh di situ. Misalnya umat, saya selama ini nggak pernah ikut pertemuan lingkungan. Mulai sekarang saya ikut pertemuan lingkungan. Ada 4 minimal kalau seminggu sekali saya 4 kali ikut pertemuan lingkungan gitu. Di sana ada banyak hal loh gitu. Kalau orang tidak pernah ikut pertemuan lingkungan, berarti juga butuh niat yang luar biasa untuk datang. Yang kedua, harus berani menjadi terasing di antara lingkungan itu. Kedua, dengan rendah hati menerima komentar-komentar yang tidak enak juga gitu. Tumben datang gitu. Ini pantas kan ya hari ini nggak hujan karena dia datang ya. Itu kan sebetulnya sudah saya gitu niatnya baik untuk datang diperlakukan seperti itu kan. Ini juga bagian dari kerendahan hati yang ini saya kira salah satu contoh gitu ya, bahwa hal yang
tidak sederhana, tetapi hal yang bisa dilakukan, misalnya ikut pertemuan lingkungan gitu. Akhirnya domba yang hilang Hilang kembali. Ya apapun gitu kan lalu. Dan itu gitu ya. Jadi yuk kita mulai membangun sesuatu. Ada satu niat yang sungguh-sungguh dilakukan itu. Tapi panjang ya Mo ya, 40 hari loh. Kenapa sih panjang banget 40 hari? 4 minggu pertemuan ya. Bukan 40 hari kan tuh Yesus juga berpuasa 40 hari ya. Di padang gurun digodain 40 hari. Godaan-godaan itu yang sebetulnya Yesus memulai suatu karyanya mulai dengan berpuasa 40 hari. Karena apa? Dia menunjukkan bahwa kemanusiaannya ini bisa digoda juga gitu kan. Dan orang yang penting adalah bagaimana fokus berpegang pada Tuhan. Yesus berhasil mengatasi kita seringkali jatuh. Nah, kita diajak untuk itu. Tapi kalau dihitung 40 hari dibandingkan 360 hari, sedikit gitu. Ya, Cuman berpantangnya 40 hari, ya, puasanya 2 hari. Ya itu aturannya kan gitu ya. Tapi sebetulnya ini dibuat aturan itu aturan yang minimalis gitu kan. Tetapi aturan ini kan dibuat agar aku dapat memasuki masa puasa masa prapaskah ini untuk memperbaiki diri. Itu saya kira tujuannya di sana. Memperbaiki diri. Gitu. Kalau untuk orang senior citizen, lansia. ya, nggak mau disebut Oh, lansia. nggak boleh. Kesuma. Kesuma. Senior citizen ini ada ininya sendiri nggak sih? Atau misalnya ada dispensasi atau misalnya ada yang khusus gitu buat mereka karena mereka sudah senior citizen? Enggak ada aturan khusus Nggak untuk mereka beliau-beliau itu, tapi beliau-beliau dapat menentukan sendiri apa yang akan dilakukan gitu kan. Misalnya kalau selama ini yuk sekarang banyak berdoa untuk gereja, yuk banyak berdoa, lebih memberi waktu untuk berdoa, lalu macam-macam hal yang bisa dilakukan gitu. Oh, lebih sekarang lebih menerima diri gitu ya, belajar menerima sebagai orang tua. Itu gak mudah juga gitu ya. Iya. Artinya hal yang semacam itu. Oke, sekarang bisa ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk para senior citizen gitu. Artinya tidak harus bahwa harus pantang dan puasa, enggak. Oh, ini ada dispensasi, ini ada dispensasi. Bukan itu. Ini kan sarana gitu kan. Sarana boleh diambil tidak, tapi apa yang membantu untuk sampai pada pertobatan? Saya kira itu poinnya. Kalau misalnya nih kita di Rabu Abu mau 2 hari lagi Rabu Abu, tapi kita nggak terima abu di dahi gitu. Nggak sempat misalnya. Iya. Nggak Itu keburu karena kerja atau kan tadi Romo udah bilang sebenarnya di awal ya, wanti-wanti nih, ayo menyempatkan diri dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya bener-bener ada yang gak bisa menerima gitu, ya karena satu dan lain hal, entah dia lagi perjalanan menuju ke pulang misalnya gitu, ternyata karena macet lah atau apalah. keluar kota gitu. Ya bisa menghadap pastor paroki, ke pastor saya belum menerima abu. Oh boleh. Boleh. Saya baru tahu itu. Ya aku juga baru tahu. Nggak ikut misanya? Apa? Enggak ikut misa. Saya setelah misa minta pastor minta abu. Tapi jangan ini jadi alasan. Oh ini kan itu Pastor Iwan sudah ngomong bahwa boleh menerima abu, saya nggak datang. Jadi itu di luar misa boleh datang langsung ke pastor paroki atau ke pastor. Kecuali dalam keadaan sungguh-sungguh luar biasa ya. Iya. Orang sakit, misalnya orang sakit nanti didatangi asisten imam atau apa, atau pada hari itu dia sungguh-sungguh tidak bisa, lalu kan disediakan waktu yang lain pas selama misalnya Jumat, Sabtu, Minggu ikut misa harian atau ikut misa hari Minggu lalu datang pastor saya belum terima abu, akan dilayani. Oke. Di hari yang sama, di Rabunya atau di hari besoknya boleh? Ya kalau hari yang sama terus nggak sempat kan berarti masa jam 12 malam ketok pastor nyampe itu bukan maksudnya. Kamis boleh ya. Hari Kamis atau ikut misa harian pagi. Jadi memang ada niat. Jadi yang penting adalah ada kehendak yang baik untuk memang saya mau memulai sesuatu di masa prapaskah. Saya mau menandai diri saya dengan abu karena apa? Saya mau masuk masa prapaskah dan supaya saya diingatkan bahwa saya sebetulnya bukan siapa-siapa. Jadi ini yang menjadi penting gitu ya. Nah ini kan balik lagi nih, puasa dan pantang ini adalah sarana ya. Berarti bukan berarti kalau misalnya tidak sempat menerima abu, besoknya nggak sempat juga ke gereja gitu minta abu gitu, nggak ikut berpuasa dan pantang ya Mo ya? Ini nih. Bukan begitu ya. Jadi
hari Rabu abu adalah menandai masa puasa, masuk masa puasa. Kalau memang sungguh-sungguh sama sekali tidak bisa, puasa pantangnya tetap dijalankan. Tetap orang mengikuti masa prapaskah. Kalau dia bawaannya misalnya kitanya, hujan. Ini kan maksudnya ya bisa aja naik juga, GrabCar kayak naik apa gitu. Ya, atau apalah. Kita bisa kalau dalam hati luar biasa nggak bisa terima abu dengan keadaan yang luar biasa, ya sudah. Kalau kondisinya tidak luar biasa tapi tidak menerima abu, boleh tetap menjalankan puasa dan pantang. Gini loh, bukan berarti kalau saya nggak dapat abu lalu nggak puasa dan pantang. Bukan begitu ya. Bukan itu. Bahwa abu itu menandai kita untuk memulai masa itu dan diingatkan bahwa ini kita bukan siapa-siapa. Tetapi kalau memang sama sekali nggak menerima abu lalu saya nggak sempat nggak beri abu berarti nggak puasa dan pantang. Itu bukan begitu gitu ya. Jadi simbol aja si abu itu penandaan. Ya simbol yang bagus artinya sebuah penandaan untuk itu ya, untuk pengingat kita. Jadi jangan merasa prapaskahnya dihilangkan gara-gara abu gitu ya. Jadi bukan begitu idenya gitu. Oke. Cara berpikirnya gitu. Nah, saya kira hal yang paling penting adalah di dalam masa prapaskah untuk kembali melihat. Jadi kalau kayak kapal itu ya, kapal itu setiap tahun ada kedok gitu ya. Masuk kedok untuk dilihat semua, ada yang bocor enggak, ada yang karatan enggak, ada yang itu enggak. Nah, sekarang itu. Atau kita duduk diam membuat waktu untuk melihat perjalanan kita gitu. Oh ya, bukan kita menoleh ke belakang terus tapi merefleksikan perjalanan. Jangan-jangan arah kita udah melenceng loh ini. Bisa jadi dalam hidup suami istri juga harus dilihat juga. Jangan-jangan keluarga kita ini melenceng loh ini gitu. Sudah masing-masing sendiri-sendiri gitu. Seolah-olah semua sibuk untuk urusan rumah tangga tapi jangan-jangan kita sudah berkurang berbicara loh. Nah, ini juga harus gitu. Atau bicara terus tapi guyon terus gitu, tapi jangan-jangan kita nggak pernah sampai pada titik di mana kita ngomongin sesuatu yang lebih mendalam. Ada yang tetap dipendam. Ini pendam gitu. Orang bisa menyapa istrinya sayang tiap hari, tapi sebetulnya karena sudah sapaan tiap hari lalu jadi biasa. Gitu. Tidak sama seperti manggil. Nggak ada gregetnya lagi. Kokok gitu. Maksud saya rasanya itu sudah hilang maksud saya gitu. Nah itu yang harus dikembalikan lagi gitu. Jadi kadang-kadang ini yang kayak gini saya kira lebih penting. Dengan anak-anak juga jangan-jangan kita tidak punya waktu banyak untuk mendengarkan anak-anak dan semacamnya. Atau dengan orang tua yang kita sudah dewasa dan orang tua kita sudah semakin menua. Kadang-kadang kita juga jangan-jangan kita nggak pernah punya waktu untuk orang tua kita. Menyapa orang tua kita yang jauh. Kita bisa main HP 1 jam untuk menyapa orang tua kita dalam 1 menit 2 menit kita hilang. Nah, yang macam-macam ini harus dilihat. Artinya bagian yang harus dilihat dalam diri kita mana sih yang sekarang harus saya perbaiki gitu. Lalu bangunlah niat 1-2 niat aja. Jangan semua seolah saya bisa memperbaiki seluruhnya, enggak akan mungkin. Gitu. Tahun ini tentukan kira-kira niatnya apa. Di antara kan kita kalau refleksi lalu kita menemukan ternyata ini yang paling saya lemah gitu, yang membuat saya lemah. Ini yang saya perbaiki gitu. Itu jangan disangkal juga ya Mo ya? Harus diakui ya. Ya, yang soal kan kalau kita rasionalisasi lalu menjadi denial ya, penolakan gitu. Enggak lah gitu. Tapi kita harus berani di saat kita harus bertemu dengan diri sendiri dan mengakui, ya itu kelemahanku, aku mau perbaiki itu. Ya, makanya abu tadi kan nanti saya bukan siapa-siapa loh. Sudah ketika kita sudah mulai dengan disposisi batin bahwa saya ini dari abu dan akan kembali debu, lalu mulai melihat, iya ya. Ngapain saya harus menutupi semua, saya bukan siapa-siapa kok gitu. Dan mulai berani melepas topeng-topeng kita gitu ya. Ini topeng bajiki cireng, topeng bising, topeng apa. Lalu harus mulai menata, bahwa ini bagian dari kehidupan saya dan saya harus mengakui bahwa saya lemah dalam ini. Masih manusia biasa. Iya, kita manusia yang rapuh gitu. Kita jadi di dalam kerapuhan kan bukan berarti kita menyerah. Ya namanya juga manusia rapuh ya biasa aja, bukan itu. Tapi bagaimana di dalam kerapuhan ini saya memanfaatkan daya-daya dan rahmat untuk memperbaiki diri.
Oke. Romo, ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Komsos nih mengenai topik kita, pembicaraan kita di hari ini? Ya, Sobat Komsos, kita memasuki masa Prapaskah, sebuah masa yang luar biasa yang disediakan bagi kita untuk retret agung. Untuk retret itu kan kita mau menarik diri gitu ya. Jadi agung karena besar, waktunya 40 hari. Retret menarik diri untuk apa? Untuk melihat diri sendiri. Jadi kita mau melihat diri sendiri dan dengan melihat diri sendiri lalu mengakui dengan jujur. Orang yang bisa berkembang itu kalau mau mengakui diri sendiri dengan jujur. Kalau saya lemah ya diakui lemah, saya rapuh diakui rapuh. Dengan kelemahan dan kerapuhan lalu saya bisa menata diri, harus berbuat seperti apa. Kalau saya merasa saya salah, saya berdosa, saya cacat, lalu saya menata diri. Bagaimana saya memperbaiki agar tidak jatuh pada dosa yang sama terus. Bagaimana saya bisa menata diri agar saya tidak mudah ke sana gitu ya. Kalau saya tahu rapuh ya jangan bermain api di situ gitu kan. Lalu akan menjadi itu. Lalu bagaimana? Ya berat ya. Oke, yuk ditata. Mana yang harus dilakukan gitu. Bagaimana harus bertindak gitu. Gitu. Yang kedua, mengembangkan doa-doa kita. Kalau kita tidak pernah berdevosi, yuk sekarang mengembangkan devosi. Devosi pada Bunda Maria, devosi kepada Hati Kudus Yesus, atau devosi-devosi pada Sakramen Maha Kudus, dan macam-macam devosi yang membantu kita untuk semakin mengalami Tuhan. Ya, jadi saat yang baik untuk kembali. Oh, selama ini Tuhan yang saya pikirkan, terus sekarang saya mau mengalami Tuhan gitu. Di dalam saya mencari waktu untuk sebentarlah hening gitu ya. Mengalami Tuhan. Saya hidup kok terus sibuk dan macam-macam dan tunggang langgang gitu waktunya gitu. Dan sekarang sebentar, stop dulu. Sekarang kadang-kadang butuh melambat juga hidup ini gitu ya. Melambatkan hidup agar saya bisa melihat, menikmati gitu. Kadang-kadang karena tunggang langgang makan nggak sempat, ya sempat makan tapi tidak pernah dinikmati. Sekarang sekarang saya melambat, saya makan dengan lambat untuk menikmati. Jadi kadang-kadang butuh melambat untuk bisa menikmati. Saya punya istri yang cantik, kadang-kadang butuh lihat juga istri saya gitu. Kadang-kadang saya selalu bercanda dalam hati agak serius gitu. Bertanya kepada pasangan suami istri, kapan sih terakhir saya melihat mata istri saya, mata suami saya? Dulu saya pernah melihat mata itu dan saya mengatakan, saya akan mencintai dan menghormati seumur hidup gitu. Ya kadang-kadang menjadi saat-saat yang baik untuk itu. Jadi artinya Sobat Komsos, yuk kita tidak sibuk bertanya soal aturannya di mana, tetapi bagaimana kita memanfaatkan sarana-sarana itu agar itu membantu saya untuk masuk di dalam pertobatan. Saya kira itu. Baiklah, Romo Iwan, terima kasih. Terima kasih Romo Iwan, terima kasih Krisan. Sama-sama Maya, terima kasih. Baiklah Sobat Komsos, demikian program Bisik kali ini. Sampai ketemu di Bisik berikutnya. Selamat memasuki masa Prapaskah. Bye.